Oke ya, jadi materi kita bab 1 itu tentang besaran dan satuan. Di sini ada besaran pokok, ini saya review ya. Besaran pokok ini ada 7 dan ini wajib dihafalkan beserta dengan lambangnya dan satuan internasionalnya. Pernah saya tanya kan waktu itu ya tentang besaran pokok. Apa singkatannya? Pamanku Swaji, ini wajib. Kemudian ada besaran turunan yang jumlahnya ada banyak banget gitu ya. Kita juga udah. Nah, kemudian ada dimensi. Dimensi ini besaran turunan yang dinyatakan dalam besaran pokok. Namanya dimensi. Ini pun kita sudah. Oke. Sudah bagian yang susahnya. Sudah. Nanti kita akan review kalau udah selesai. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya yaitu tentang pengukuran. Oke. Dan di sekolah pun tadi Cia udah sampai pengukuran dan memang tapi dimensi udah Cia. Oh iya berarti benar ya urutannya sama. Oke, kita akan masuk ke pengukuran. Apa sih pengukuran di sini? Jadi kita akan mempelajari berbagai macam alat ukur. Di sini ada alat ukur panjang. Namanya mistar. Nah, mistar itu skala terkecilnya 1 mm. Kalau udah pernah menggunakan mistar pasti nggak heran lah ya. Nah, skala terkecil 1 mm tapi tingkat ketelitiannya 0,5 mm. Maksudnya gimana? Contoh ya. Ini kita ada contoh gambarnya nih. Di sini ada yang diperbesar ini. Ini diperbesar. Ini benda yang hitam itu, ini bendanya yang kita ukur. Di ujungnya di sini 11. Di sini berarti berapa nih nilai di sini? Berapa nilai di sini? 11,1 cm, ya enggak? 11,2, 11,3. Nah, yang ini 11,5 gitu ya. Nah, yang kecil ini berarti dia 11,4-an, betul? Nah, sekarang ada yang bisa jawab ini lebih tepatnya berapa? Bisa jawab Mutia, Cia, atau Salwa? Ini kan panjang bendanya segini nih. Nah, di penggaris jadi berapa tuh ukurannya kalau segini? Itu yang login apa ini ya? Keluar. Oh, Salwa. 11,4. 11,4 setengah gitu ya. Oke, 11,4, 11,4 setengah. Mungkin bisa jadi dekat 11,5, betul nggak? Nah, ini yang udah pasti, yang udah jelas, dia pasti lebih dari 11,4. Betul nggak? Betul ya. Ini kita kan nggak tahu berapa. Ini berapa sih 11,4. Nah, kalau di sini 11,4 dalam sentimeter, berarti dalam milimeter berapa? 114 milimeter. Betul nggak? Ada yang masih ingat bikin singkatan dari mulai KM? Ya. Oh, coba keluar lagi, masuk lagi. Udah ya? Oke. Pokoknya nanti kalau layarnya hitam jangan digosok. Takutnya digosok ada tulisan Anda kurang beruntung gitu ya. Jadi keluar dulu, kemudian masuk lagi gitu. Itu juga saya pengalaman dari siswa yang lain. Ini pakai kita provider internet menentukan nih. Ya, kalau saya pakainya Bisnet. Oke. Kita lanjut ya. Nah, jangan lupa nih urutan kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir. Silakan singkatannya mau gimana? KM, HM.
DAM, M, DM, CM, MM ya. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil, mondar mandir gitu ya. Itu silakan yang mana. Yang jelas harus dikuasai. Kenapa? Karena di sini si penggaris itu dalam satuan sentimeter itu 11,4 sentimeter. Maka di dalam milimeter ya karena senti ke mili ya turun dikali 10 jadinya 114 milimeter. Bingung nggak sampai sini? Nah, pertanyaannya ini kita nggak tahu berapa Pak. Bisa nggak 11,43 milimeter? Udah pasti belum segitu? Belum. Kenapa belum pasti segitu? Ya karena memang, karena si Mistar itu memang paling benar-benar paling canggih, ya dia cuman sampai segini gitu loh. 11,4 cm atau 114 milimeter. Jadi hanya satu angka di belakang koma dalam senti atau satuan dalam mili. Jadi nggak mungkin lebih teliti lagi. Ya, nggak mungkin iya, karena penggaris diciptakan bukan untuk menghitung ketelitian yang tingkat dewa. Nanti ada lagi yang lebih teliti lagi. Oke. Nah, yang kita baca, yang kita ukur belum tentu segitu. Terus gimana? Nanti di sini 11,4 plus minus 0,05 cm. Apa plus minus? Plus minus itu artinya 11,4 dikurangin 0,05 berapa? 11,35. Itu minusnya, yang plusnya 11,4 ditambah 0,05. 11,45. Artinya apa? Artinya nilai yang kita dapatkan itu pasti berada di antara 11,5 sampai 11,45. Jadi nggak mungkin ini nggak mungkin 11,3 dan nggak mungkin jadi 11,5. Jadi nilai yang kita dapatkan itu pasti berada di antaranya. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Ya karena memang alat penggaris ini yang kita pakai, yang di sekolah kita bawa-bawa, ya memang tidak bisa seteliti itu. Dia hanya bisa sampai satu angka di belakang koma dalam sentimeter gitu ya. Nah, jadinya di sini hanya ada rentang jawabannya jadinya ya. Rentang pengukuran dan itu belum pasti. Contoh ya, misalnya nih. Ini contoh lagi supaya nggak bingung. Misalnya di sini ini kalau bingung tanya ini misalnya ya. Ya, oh. Bentar. Nah, ini misalnya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan. Berapa sih? Berarti ini lihat. Dia di sini lah ya. Sampai di sini. Waduh. Berapa nih gitu ya? Kita bisa lihat di sini berapa? 1 atau kalau enggak di sini berapa nih di ujung sini? 5,9 cm ya enggak? Di ujung sini? Bentar, kayaknya login lagi. Oh, Cia sekarang. Kok bisa sih ganti-gantian? Pantesan aja kok tadi baik-baik saja tapi tiba-tiba enggak gitu ya.
Oke, jadi di sini 3,3 cm. Iya nggak? Nah, panjangnya jadi berapa? Berapa panjangnya? Panjangnya ya jadi 5,9 dikurangin 3,3. Jadinya 2,6. Nah ini nggak mungkin jadi 2,65 gitu ya. 2,63 nggak mungkin karena hanya bisa satu angka di belakang koma. Jadi nggak mungkin akan bisa mengukur lebih dari itu. Ini nggak mungkin. Ya, jadi hanya bisa satu angka di belakang koma. Nah, apakah sudah pasti sekian? Belum? Belum tentu gitu ya. Kenapa? Nah, bisa jadi 2,65-nya plus 2,6-nya plus minus berapa? Plus minus 0,05 cm. Jadi maksudnya plus minus itu 2,6 dikurangin 0,05 jadi berapa? 2,55 juga 2,6 dikurangin 0, ditambah 0,05 jadinya 2,65. Nah, maka hasilnya belum tentu 2,6 tapi sudah pasti di antara 2,55 sampai 2,65. Bingung nggak sampai sini? Ya, jadi kalau kita menggunakan penggaris, pernah nggak sama teman kita, emang segitu? Enggak tahu segini, enggak tahu segini, pernah nggak gitu? Nggak pernah. Oh, kalau saya dulu sering. Enggak, beda dikit nih, kelebihan dikit gitu ya. Udah sih. Nah, kita kan pasti kayak gitu ya. Nah, jadinya di sini ya kita tuliskan yang paling betul segini. Jadi nilainya pasti di antara segini, gitu aja. Ya kalau dibilang pas banget, di kayak gini belum tentu. Nah, kenapa? Karena memang penggaris itu tidak diciptakan untuk mengukur yang lebih detail. Sama seperti halnya, pernah nggak lihat orang balap lari diukurnya pakai jam dinding? Pernah nggak? Coba ada orang lomba nih, lomba lari pakai jam dinding si pelatihnya ngukurnya. Pernah nggak? Yang ada pakai stopwatch, iya nggak? Kenapa pakai stopwatch? Kak, soalnya dia lebih teliti. Sampai 1/100 detik pun itu terukur. Kalau ada yang nonton Olimpiade hari ini, siang ini kalau nggak salah tadi, Indonesia dapat emas pertama dari cabang mendaki lagi, panjat dinding. Cina itu 7 detik tuh panjat ya, tapi panjat dinding emang. Jadi gimana ya? Karena di dinding gitu ya. Kalau Cina itu 7,75 second. Indonesia 7, eh Cina 7,7 second. Sedangkan Indonesia 7,75 second. Lah kalau pakai jam biasa, enggak nih? Enggak, gitu ya. Makanya di sini ada alat ukur yang beraneka ragam. Makin teliti biasanya makin mahal gitu. Lah kita kan jam dinding mah cuma buat waktu, makanya yang murah-murah paling ada yang 30.000, 40. Tapi kalau lihat harga stopwatch, iya pasti mahal-mahal gitu. Oke? Nah, ini penggaris jadi tingkat telitiannya hanya sampai 0,5 mm. Skala terkecilnya sampai 1 mm. Ya, ini perhatikan baik-baik di sini ada. Nah, hasil pengukurannya harus menggunakan plus minus. Oke, tentang mistar atau penggaris ada yang ditanyakan? Enggak ada. Kita masuk ke yang selanjutnya. Tentang apa? Jangka sorong. Nah, ini udah next level dari alat ukur. Ya, jangka sorong itu mungkin pernah belajar di SMP. Pernah belajar di SMP ya.
Nah, bentuknya seperti ini. Sebetulnya jangka sorong tuh untuk mengukur apa sih? Paling cocoknya? Nah, betul. Jadi sebetulnya dia itu untuk mengukur dia diameter. Ya, kenapa? Karena kalau pakai penggaris biasa itu nggak bisa akurat sama sekali. Tapi kalau pakai jangka sorong, tinggal taruh di sini, dijepit, itulah yang terukur. Nah, jangka sorong terdiri dari dua bagian. Ya, jadi kalau ditanya alat untuk mengukur diameter, itu jawabannya jangka sorong. Ya, jangan penggaris, itu udah pasti salah aja. Nah, ada dua bagian. Yang pertama itu skala utama, itu yang besar. Ya, nih skala utama itu yang panjang, yang ini yang hurufnya gede-gede gila ya, angkanya. Nah, itu skala utama. Sedangkan yang bagian bawahnya yang kecil ini namanya skala nonius. Cara bacanya bagaimana pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada? Wah, kayak banyak yang nonton aja gitu ya. Karena kan ini bisa viral gitu ya. Jadi saya harus improvisasi sebelum viral. Nah, caranya gimana? Caranya kita lihat angka sebelum 0 di skala utama. Ini 0 skala nonius. Nah, sebelumnya di skala utama berapa? Nah, ini 3, ini 4. Skala utamanya sebelum 0 itu di sini, artinya 3,1. Ya. Jadi di sini 3,1. Nah, setelah itu kita lihat yang berimpitnya. Skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Nah, di sini ada 7. Artinya 3,1 ditambah 0,07. Ya. Jadi kalau yang di bawah 0, terus kita tambahkan. Jadinya 3,17. Tapi dalam apa? Dalam sentimeter. Pak, kalau dalam mili 31,7 mm. Nah, perhatikan baik-baik. 3,17 udah pasti belum? Belum juga. Belum. Terus gimana dong? 3,17 ini nanti plus minus 0,005 cm. Artinya 3,1. Iya, tingkat ketelitiannya ditambah dan dikurangin 0,05. 0,05. Nah, gitu kan? Ya, dikurangin 0,005. Kalau tadi penggaris dikurangin atau ditambah 0,05 cm. Tapi kalau jangka sorong karena dia lebih teliti lagi, lebih detail lagi, dikurangin plus minusnya 0,005 cm. Jadi di belakang angkanya makin banyak. Sehingga hasilnya di sini 3,165 cm. Dan kalau yang 317 ditambah 0,005 cm, jadinya berapa? 3,175. Nah, yang kita dapatkan segini belum tentu banget segitu, tapi sudah pasti nilainya di antara 3,165 sampai 3,175 cm. Jadi yang kita dapatkan 3,171 itu ternyata belum tentu. Bisa jadi 3,171, bisa jadi 3,169 gitu ya. Nah, tapi yang jelas nilainya pasti di antara ini. Oke, tadi ada yang bingung. Masih bingung nggak? Nah, itu ya. Jadi kenapa tadi saya nggak jawab dulu bingungnya di mana? Karena biasanya kalau udah saya bandingkan dengan penggaris dan jangka sorong akan terjawab bingungnya. Ini teliti banget nggak nih segini? Iya, tapi ada alat yang lebih teliti lagi. Namanya apa? Mikrometer, skrup,
Wah, dia lebih teliti ya, dia teliti parah. Apa kalau gitu saya mau ngukur tinggi badan pakai micrometer bisa nggak? Nggak bisa, karena dia itu skalanya milimeter. Tebal kuku bisa nggak? Bisa. Aduh, kuku kita tebalan siapa ya? Nah, itu bisa pakai ini ya. Iya benar. Saya dulu pernah waktu lab di IPB, orang lain mah ngukur kertas, saya ngukur kuku gitu ya. Terus ada apa namanya sesuatu yang ada di lab gitu ya, saya ukur-ukurin ya. Ya begitulah, makanya saya dulu sering mecahin alat-alat lab dan sering gantiin alat-alat lab. Jadi ada gelas ukur pecah, tabung reaksi pecah sama saya. Jadi dulu jadi jadi kan ini tidak ini ya tidak untuk ditiru ya. Kan ada buku kan ada banyak tuh di buku-buku praktikum. Nah, saya susun kayak kartu gitu berdiri. Terus saya jatohin, kan jatuh tuh tuk 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 tuk. Di ujung ini ada gelas ukur. Cek, udah pecah ke bawah gitu ya. Itu untuk ditiru ya. Iya, enggak. Jadi kalau di IPB enggak didenda, tapi harus ganti dengan gelas ukur yang sama persis mereknya semuanya gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa sih, nama juga pengalaman gitu ya. Oke, nah mikrometerskop ini untuk mengukur ketebalan. Jadi jangan mau tinggi badan nggak bisa. Kenapa? Karena memang dia alat kecil. Ada nggak gambarnya? Nah ini alatnya. Ini alatnya kecil. Ya, sekecil ini dia. Dipegang tangan ini jempol gitu ya, dimuter-muter ini. Nah, diputar-putar. Nah, ini ada dua juga, ada skala nonius. Ingat ya, ada skala utama, ada juga skala nonius. Skala utamanya yang di sini sekarang yang besar. Ya, sedangkan skala ini sana lah. Ini skala utama. Sedangkan di sini namanya skala nonius. Nah, ini lebih parah lagi ketelitiannya. Maksudnya Pak, oke, perhatikan ya. Ini satu, berarti ini berapa? Garis di antara 0 dan 1. 0,5. Ini 1, ini 2. Berarti ini 1,5. Sebelum garis sebelum yang di sini. Nah, itu garis sebelum di sini kan 5,5 ya nggak di skala umanya. Nah, maka kita tulis 5,5. Skala noniusnya cari yang berhimpit. Nah, yang berhimpit itu di sini ketemunya 26. 0,26. Kita tambahkan. 5,76. Satuannya apa? Milimeter. Kalau dibuat ke senti, 0,576 cm. Kalau jangka sorong, 2 angka di belakang koma dalam senti. Kalau mikrometer skop 3 angka di belakang koma dalam senti. Tuh, berarti ini lebih teliti lagi. Tapi apakah sudah pasti jawabannya 5,76? Belum, belum tentu juga. Terus gimana dong? 5,76 dalam mili plus minus 0,00 milimeter. Atau kalau dalam senti berarti 0,0005 cm gitu ya. Panjang banget. Nah, karena plus minus jadinya 5,76 dikurangin 0,005 jadi 5,755. 5,76 dikurangin ditambah 0,05 jadinya 5. Nah, jadi yang kita hitung belum tentu juga 5,76, tapi
pasti nilainya di antara 5,755 sampai 5,765 milimeter. Oh, itu saking telitinya. Mikrometoskop. Oke, ada yang tanyain nggak mikrometoskop? Ada. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Contohnya, mana contohnya? Oke, ini contohnya. Kenapa? Kenapa emang? Oh, kena panas. Pakai odol bukan harusnya. Iya. Oh, mungkin kalau saya biasa pakai odol. Jadi pas banget kena, langsung pakai odol gitu ya. Diolesin sebanyak mungkin. Tujuannya supaya nggak ngembung. Itu tujuannya. Ya, tapi tetap panas iya, cuman nanti nggak ngegembung. Atau langsung masuk ambil es, langsung ditaruh di situ. Gitu. Itu gitu nanti bisa searching juga sih. Tapi nggak apa-apa, telat dikit juga nggak apa-apa. Oke, ada yang sudah? Udah lama. Berapa ini? Salwa, halo Salwa, udah? Udah belum nomor 19? Takutnya masih nge-lag gitu ya, tak tahu dia hitam aja dari tadi gitu kan. Terus bilangnya pas udah lulus SMA, Pak Budi tahu nggak dulu kan waktu itu tuh masih hitam terus. Nah, bilangnya udah lulus baru kan. Berapa Salwa? Halo Salwa, berapa nih? Kita kalau Cia berapa Cia? Oh, apa? Oh, berimpit ini. Nah, lurus aja nih berimpit tuh. Jadi garis ini emang nggak begitu berimpit, cuman ya udah di sini berarti dia berimpit di situ. Kita lihat sebelum 0 di skala utama di sini 4, sini 4,5, sini 4,6, ini 4,7, ini. Nah, jadi tepat sebelum 0 atau setelah 0 di skala utama 4,8. Kita taruhlah di sini 4,8. Ditambah yang berimpitnya 6. Berarti 0,06. Jadinya 4,86. Bingung nggak Salwa? Oke, lanjut ya. Masih di mikrometoscope. Mikrometoscope jangka sorong. Nih, ini nggak ada pilihan ganda. Sawah yang berimpitnya ya boleh lah.
Kalau ya ada kok di sini. Kok kayak beripit semua ya? Yang beripit yang mana nih? Ini 6 kali ya? Apa 5? Semua bisa ya? Ya udah, yang kita sepakati aja kalau gitu 5 aja. Berhimpit. Harus kayak gini, kalau skala noniusnya di sini berarti garis di skala utama sebelum skala nonius atau sebelah kiri skala nonius itu berapa? Gitu. Cia udah. Oh dia udah belajar, jadi di sekolah udah gitu. Salah udah belum? Iya di SMP pernah. Di SMP-nya Umul Kuro ya? Iya betul sekelas kan. Oke. Oke. Sekarang kita lihat. Oh iya Cia udah, oke. Salwa udah belum? Susah ngelihatnya? Ya udah, terus saya gedein lagi tuh. Enggak lah, udah bisa kok emang di situnya Google Meet-nya. Enggak kok bisa. Bisa kok, saya juga sering kok. Oke ya. Nah, kita lihat skala noni enggak? Artinya garis sebelah kiri, tepat sebelah kiri sebelum 0, berarti yang ini, betul nggak? Nah, ini tuh apa? 0,5. Tahu dari mana? Lah ini 0, ini 1. Di sini ya 0,5. Artinya 0,5 ditambah dan ini 5 ya setanya dengan 0,05 senti gitu. Jadi yang walaupun ini satuan tapi karena skala nonius, skala kecil, jadinya menunjukkan angka yang tidak setara. Kalau ini benar-benar 2 satuan dalam senti, tapi kalau ini enggak, ini tuh 0,0an gitu ya. Oke? Oke. Kita
Oke, lihat ya. Angka skala Nonius itu di sini, betul nggak? Nah, berarti kita lihat di sini. Di sini berapa? Ini 4, ini 5, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6. Berarti di sini 4,6 skala utamanya. Nah, berimpitnya cari yang berimpit di bawah. Nah, berimpit nih sama atasnya nih, sejajar. Berarti 4, ditambah ini 0,01, 0, sekian, ini 6. Oh, berarti ditambah 0,06, jadinya 4,66. Bingung nggak? Oke, kita rehat 19.35-an, insya Allah kembali lagi.
Halo, Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Ah, belum. Oke, ini dihitung 2, berarti ini dihitung 2,5. Iya, ya. Yang berimpitnya 20. Jadi berapa? Karena ditambah 0,20 ya, ditambahin. Kalau dia apa? 15 berarti 0,15. Nah, karena 20 0,2 0,70. Oke, satuannya apa? Kalau dia milimeter. Ya, jadi langkah pertama kita lihat sebelum di garis ini tuh ada 2,5 gitu ya. Nah, berarti kita taruh 2,5. Sekarang kita coba lagi. Kayaknya tadi saya lihat. Jawabannya 10. Iya, karena kan 9,5 lebih. Udah gini di sini ada 1 pas di 0. Berarti 10. Oke. Ya kan gak kelihatan. Ya udah, nih saya kasih yang lain terakhir si Wati ya. Jadi Wati ini dia adeknya Budi. Wati adek Budi. Nah, Udah belum? Udah. Sia udah? Salwa udah? Nih. Ini 16 berarti berapa? 16,5. Nah, di sini ada garis nih. Ternyata dia lebih. Oh, berarti 17. Ya enggak? Nah, ini 17. Nah, kemudian di sini 5 satuan. Ya, bukan puluhan.
Jadinya gimana? Berarti 17-nya dapat dari sini, ditambah 0,05. Kenapa? Karena ini 5. Kalau 20 ya berarti 17 ditambah 0,20. Tapi kan ini 5, bukan puluhan. Nah, jadinya tambahnya 0,05. Ketika kita tambahkan jadi 17,05. Karena mikrometer skrup 1 milimeter. Tuh, begitu. Bingung nggak? Oke, kita anggap selesai di bagian pengukuran. Ada 2 materi lagi dan saya ingin selesaikan. Jadi nanti pekan depan tuh tinggal latihan dari dimensi sampai ke sini ya. Oke. Tinggal kimianya nanti kalau masih itu bolehlah kita review sedikit sebelum latihan wawancara. Ajis panggilannya. Oke, boleh lah ya. Ada Z sama J ya, mungkin beda tipis lah ya. Kalau ini Salom ikut apa ekskulnya? Ikut apa? Tari. Emang spesifik sama gitu ya, bukan ekskul nari gitu? Oh gitu, berarti pasti saman, nggak ada tari yang lain. Oke, oke. Baru tahu saya ada ekskul tari saman, udah ekskul tari pakai saman gitu ya. Oke lah. Oke, nah ini ada 2 materi lagi, kita lihat 2 subbab terakhir di fisika kelas 10 di 1 bab awal. Nah, di sini ada angka penting. Ya, angka penting yang tidak penting. Maksudnya karena ini nggak akan keluar lagi di bab selanjutnya. Kalau yang sebelumnya dimensi satuan-satuan besaran itu tuh keluar lagi. Tapi kalau angka penting tidak akan keluar lagi di soal-soal setelahnya. Jadi hanya di bab ini saja. Makanya saya selalu bilang angka penting ini angka penting yang tidak penting gitu ya. Tapi penting. Tapi kenapa tidak penting? Karena nggak kepake lagi. Kalau fisika, kimia yang kemarin itu kepake terus sampai lulus. Kalau masuk teknik ya kepake terus. Nah, sedangkan angka penting hanya di bab ini saja. Apa sih angka penting? Angka penting ini merupakan angka hasil pengukuran. Maksudnya, ingat nggak tadi kita ada ketelitian. Misalnya tadi nih,
Nah, ini kenapa nggak 10 ditulisnya? 10 aja dong milimeter, ya nggak? Tapi kenapa jadi 10,00? Ada yang bisa jawab? Nggak bisa, di sini nggak bisa. Nggak bisa, di sini harus diikutin. Jadi kalau ada jawaban F di sini 10, maka jangan pilih karena salah dia. Pertanyaan saya kalau zaman dulu, sama aja kok 10,00 sama 10. Tapi kali ini nggak bisa, beda. Ada yang bisa jawab kenapa? Karena kita mengukurnya menggunakan micrometer scope. Micrometer scope ini di mana tingkat keletihan di belakang koma harus dua angka. Jadi nanti kalau 10 milimeter, berarti ini pakai penggaris ngukurnya. Karena penggaris itu kalau dalam mili ya segini gitu ya. Jadi kita nggak bisa nih membedakan mana pakai penggaris, jangka sorong, mikrometer. Tapi kayak gini, 2 angka di belakang koma dalam mili, oke itu pakai mikrometer scope. Nih contohnya lagi nih, misalnya nih, ini ada 2,70, kenapa nggak 2,7? Ya karena kita pakai mikrometer scope, maka 2 angka di belakang koma. Jadi harus diikutkan. Nah, jadi koma di belakang itu tuh diikutkan karena hasil pengukuran menggunakan alat yang spesifik. Gitu ya. Nah, karena menggunakan alat ukur, maka kita sebut nama Kan ada 2 nol nih di antara angka penting, maka dia dimasukkan ke dalam angka penting. Ya, contohnya 2024, berapa angka penting? 4. Karena ini bukan 0 angka penting, ini angka penting, angka 0 di antara angka penting, maka kita sebut angka penting juga. gitu, oke. Jadi pokoknya bukan angka 0 pasti angka penting aja. Yang bingung nanti 0. Nah, semua angka 0 yang terletak di belakang bukan 0 yang terakhir, tapi dia di depan desimal juga disebutnya angka penting. Ya, contohnya 9,000 nih tadi. 0, bla bla bla. Oke, berarti ini semua dimasukkan ke dalam angka penting. Ya. Ini angka penting. Kemudian angka 0 yang terletak di belakang bukan 0 yang terakhir. Nih kayak tadi nih. Kayak tadi 10,00. Berapa angka penting? 4. Karena koma di belakang 0 itu dimasukkan